pandangan Ibu nih Bu, terkait pengelolaan sampah yang efektif tuh khususnya untuk di hunian vertikal ya. Sebenarnya vertikal atau landed house itu prinsipnya sama sih Pak. Program-program yang dijalankan itu seperti apa nih Bu? Jadi kita buat program-program yang menarik. Contohnya kalau di apartemen transit itu kita ada program Gebiar Pas. Kesusahan terkait pembuangan sampah karena TPA-nya tertutup ya. Gimana caranya orang masuk gerbang Uptrans itu dia udah tahu, oh saya nggak boleh buang sampah sembarangan. Oh saya harus pilah sampahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Uptrans. Kembali lagi di PPJ, Podcast P3JB Juara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, mungkin Sobat Uptrans akan semua baru melihat saya nih, host baru kebetulan ini di PPJ ini. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, memiliki banyak prestasi dan juga penghargaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah. Siapa lagi kalau bukan Ibu Fei Febri. Selamat datang Ibu. Terima kasih di tengah kesibukan ini luar biasa menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Rifki. Ya, Bu Fei Febri ini merupakan CEO dari Bank Sampah Bersinar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dengan tema itu kelola sampah dapat rupiah, Bu. Wow. Kalau udah dengar rupiah kan masyarakat lebih tergugah gitu ya, Bu ya. Karena kan sampah ini menjadi masalah yang terus-menerus menjadi evaluasi kita selaku pemerintah juga ya, Bu. Betul. Nah, jadi kita nanti akan bahas terkait kelola sampah dan juga apa sih Bank Sampah Bersinar, Bu, gitu. Bank Sampah Bersinar itu bergerak di bidang apa, terus konsepnya seperti apa supaya sobat-sobat Uptrans akan teteh semua tahu. Siap. Gitu, Bu. Mungkin langsung saja Bu Fei, yang pertama yang pengen saya tahu nih Bank Sampah Bersinar tuh apa sih, Bu? Gitu. Ya, aduh. Terima kasih sekali lagi ya Pak Rifki, dan senang banget bisa hadir di podcast yang keren ini, sebuah terobosan baru ya. Jadi perkenalkan sekali lagi saya Fei selaku CEO dari Bank Sampah Bersinar. Jadi Bank Sampah Bersinar itu berdiri tahun 2014. Pendirinya sendiri namanya Ibu Vivi Raharja. Beliau adalah putri daerah di Dayakolot, di mana kalau tahun 2014 Citarumnya belum harum ya. Betul. Citarumnya kondisinya masih kurang baik lah gitu, masih sangat tercemar, dan itu membuat keresahan untuk beliau, sehingga beliau membuat sebuah kegiatan, udah deh daripada banjir terus bikin masalah gitu. Dan sumber masalah banjir itu salah satunya sampahnya bawa ke sini nanti tukar dengan uang. Nah, itu lebih pada kegiatan sosial, di edukasi masyarakatnya. Nah, tahun 2019 alhamdulillah saya sebagai pemimpin baru, manajemen baru di Bank Sampah Bersinar, kita rubah konsep. Jadi nggak cuma sebuah kegiatan sosial, tapi yang tadi Pak Rifki sampaikan, masyarakat baru mau bergerak ternyata kalau ada cuan. Cuan. Gitu kan. Kalau nggak ada, kayaknya ngapain ini tugas pemerintah lah, pasti ngomongnya gitu betul, ya. Ini tugas Pak RT, tugas Pak RW, bukan tugas saya gitu. Akhirnya oke, kita buat sebuah sistem baru nih, sebuah konsep bagaimana supaya masyarakat benar-benar tertarik ya. Kita membuat sebuah program edukasi yang tertata nih. Kita buat modul-modul pelatihannya, mulai dari memperkenalkan bank sampah itu apa, kemudian juga membentuk pengurus bank sampah unit. Nah, dari situ ternyata lumayan nih animonya. Nah, kembali lagi, jadi Bank Sampah Bersinar itu adalah sebuah organisasi ya yang berfokus kepada edukasi, inovasi, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi fokus kita memang yang pertama tuh bukan cuan. Fokus kami itu yang pertama adalah edukasi. Dan kita juga membuat inovasi supaya masyarakat setelah teredukasi mau pilah sampahnya, itu mau diapain nih sampahnya. Nah, itu kita buat inovasinya dan pengelolaan secara keseluruhannya, mulai dari pengangkutannya sampai pengolahan menjadi produk akhirnya, sehingga terjadilah sirkular ekonomi, dan disitulah baru masyarakat dapat cuan begitu. Luar biasa sekali, konsep yang sangat luar biasa nih Bu ya awalannya kan. Jadi pada saat ini tuh
sudah banyak bank sampah unit yang kerjasama ya Bu ya dengan Ya, bank sampah bersinar ya alhamdulillah. Bu ya. Itu sistemnya gimana nih Bu? Jadi misalnya tadi dijelaskan cara Mhm. proses penerimaan sampah yang diseluruhkan itu gimana nih Bu? Oke, jadi bank sampah bersinar ini masuk ke dalam kategori bank sampah induk. Jadi bank sampah sendiri itu ada dua jenis, ada bank sampah induk dan ada bank sampah unit. Itu tercantum dalam Permen 14 tahun 2021, Permen KLHK. Iya. Nah, bank sampah induk itu salah satu fungsinya adalah membentuk unit-unit. Jadi 2019 itu kami memulai dengan sekitar 9-10 unit. Sekarang alhamdulillah sudah ada 855 Luar unit. biasa. Ya, dulu kita mulai di Kabupaten Bandung, sekarang alhamdulillah sudah ada di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Bahkan sejak tahun 2020 kita sudah ekspansi ke provinsi lain juga. Nah, konsepnya bagaimana? Kita mengedukasi tadi kelompok masyarakat, mulai dari RT, RW, sekolah, itu bisa jadi bank sampah. Instansi juga, kemudian seperti di apartemen transit, kemudian di kantor-kantor, di perusahaan, itu semua bisa bikin bank sampah. Nah, setelah diedukasi membentuk bank sampah, nanti ditunjuk ada pengurusnya. Nah, nanti pengurus ini yang akan menentukan jadwal nabung sampah dari nasabah, kemudian juga akan menghubungi bank sampah induk kapan nih jadwalnya. Jadi misalnya ada satu sekolah, misalnya membentuk bank sampah unit. Nah, nanti pengurusnya itu akan menginformasi kepada murid, misalnya setiap hari Jumat itu ada pengumpulan sampah ya. Nah, nanti pengurus akan menginformasikan juga ke bank sampah induk, nanti bank sampah induk akan jemput sampahnya, nanti dijemput sampahnya, lalu diverifikasi di gudang, H+1 itu langsung ditransfer. Seperti itu. Jadi memang tidak langsung cash ya di tempat, tapi kita verifikasi dulu pendataan, membantu juga nih bank sampah unit ini sama seperti di bank ya, punya buku tabungan gitu ya. Nah, nanti itu akan ditransfer sama untuk proses di RT RW, di kantor itu sama prosesnya seperti itu. Siap, luar biasa sekali. Sobat Absan, khusus untuk apartemen transit kita sebagai unit ya Bu ya. Kita sudah bekerja sama Sobat Aptrans untuk pengolahan sampah di apartemen transit di Jawa Barat. Baik, Bu Fei. Jadi di bank sampah bersinar ini tadi kan Bu Fei udah jelaskan terkait edukasi, inovasi, dan juga pendekatan ke masyarakat. Jadi program-program yang dijalankannya itu seperti apa nih Bu Fei? Selain dari mungkin apa ya, bentuk kerjasamanya atau program-program unggulannya yang ada di bank sampah bersinar itu sendiri apa saja kira-kira Bu Fei? Iya, sebenarnya karena kita berhubungan dengan masyarakat itu memang harus kreatif ya. Jadi nggak bisa satu terus deh gitu, itu jalan terus gitu. Dan juga tergantung bank sampah unitnya. Bank sampah unit sekolah tentu berbeda treatmentnya dengan bank sampah yang ada di apartemen transit contohnya. Nah, kebetulan apartemen transit sudah jadi nasabah kami dari tahun 2020 loh Pak. Ya, 2020. Udah lumayan. Sudah cukup lama ya dan semuanya. Dan kita memobilisasi masyarakat untuk aktif. Nah, justru poinnya adalah gimana caranya supaya masyarakat ini aktif. Karena orang tuh kecenderungannya malas ngurusin sampah. Gitu. Jadi kita buat program-program yang menarik. Contohnya kalau di apartemen transit itu kita ada program Gebiar Pas misalnya. Di situ waktu awal sebelum ada Gebiar Pas kita tuh ada sembako bayar pakai sampah. Lalu sekarang berkembang menjadi Gebiar Pas, gerakan belanja bayar pakai sampah. Jadi para penghuni apartemen transit itu dipaksa mereka itu memilah sampah supaya lumayan nih ternyata dengan sampah ini saya jadi bisa beli misalnya deterjen di warung atau beli ya barang-barang kebutuhan sehari-hari di warung. Dan sesekali juga kita secara berkala itu bikin bazar juga sembako murah misalnya setengah harga tapi bayar pakai sampah nih gitu. Kemudian juga kita membuat kalau kayak di apartemen transit itu membuat kelas-kelas yang membuat engagement antara masyarakat nasabah dengan bank sampah ini menjadi semakin kuat. Ya, ada pelatihan misalnya keuangan untuk ibu-ibu yang tinggal di sana. Atau kadang nggak selalu berhubungan dengan bank sampah. Kita pernah mengadakan kelas make up untuk nasabah bank sampah nih, gitu supaya menarik. Kemudian juga ada kelas parenting. Intinya supaya si masyarakat ini tuh ada engagement atau kalau bahasa anak sekarang kan engagement ya.
supaya ada keterikatan dengan bank sampah dan mereka tertarik untuk terus berkomitmen melakukan hal tersebut. Dan mungkin yang berbeda dengan bank sampah lain, kita juga punya program pengumpulan popok bayi, di mana popok bayi tersebut kita ajarkan masyarakat untuk pilah sampahnya, termasuk sampah popok bayi, dibersihkan dari kotoran padat lalu kita olah. Karena di mana-mana nih sampah popok bayi itu salah satu yang paling banyak masalah nih. Betul. Dan di TPA udah pasti lah ya, seringkali nggak nyampe ke TPA, jatuhnya jadinya adanya di sungai. Di sungai ini tahu sendiri lah ya bagaimana proses membersihkannya. Kami pernah tahun 2020 juga 2021 itu bersama dengan Satgas Citarum Harum di sektor 6 melakukan clean up ceritanya. Hanya dalam 2 jam, Pak, kita bisa mengumpulkan lebih dari 2 ton popok bayi saja. Popok bayi saja, Bu. Iya. Luar biasa. Itu di pintu air. Gitu kalau di sektor 6 tuh ada ya pintu airnya ya. Jadi entah gimana memang ada mitos-mitos juga di masyarakat yang katanya sampah popok bayi itu harus dibuang ke sungai supaya kalau enggak, mohon maaf tuh pantat bayinya nggak kebakar katanya gitu ya. Itu memang paling banyak sih di Jawa ya. Jadi kalau dibawa ke TPA atau dibakar nanti pantat bayinya ikut kebakar katanya gitu. Sehingga mereka memilih untuk buang sampah ke sungai. Nah, hal-hal seperti itu yang terus kita edukasi. Jadi inovasi yang kami buat, program-program yang kami buat, kita kemas sekreatif mungkin dan disesuaikan dengan bank sampah unitnya. Contoh lagi, kalau kayak buat di sekolah-sekolah itu beda lagi. Nah, kita punya kolaborasi nih dengan stakeholder lain yang mungkin punya concern yang sama. Misalnya dengan Gojek, dengan itu untuk sekolah-sekolah nih. Bagaimana sekolah-sekolah dipaksa atau diajak untuk terbiasa ya, karena kadang untuk membuat sebuah kebiasaan itu harus dipaksa dulu ya gitu ya. Diajak untuk mengelola sampahnya, nanti mereka mendapatkan reward seperti itu. Untuk orang-orang yang belum tergabung dengan bank sampah, yang jauh bank sampahnya belum terbentuk, itu boleh kirim pakai paket gitu. Kita kerjasama dengan Grab Express misalnya, atau kirim sampahnya pakai Paxel, pakai JNE. Jadi yang mungkin poin dari kami itu, kami membuka kerjasama dengan berbagai pihak. Pada prinsipnya kita punya satu tujuan, yaitu sampah terkelola dengan baik, gitu. Luar biasa. Bank Sampah Bersih ini salah satu bank sampah terbaik di Indonesia, Sobat Abstran. Penghargaannya dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari internal pemerintah Provinsi Jawa Barat juga penghargaannya sangat luar biasa. Tadi saya tertarik, Bu, sama pengolahan sampah popok. Iya. Itu dikelola seperti apa, Bu? Didaur ulang atau seperti apa, dibikin apa, dihasilkan menjadi apa, itu seperti apa, Bu? Prosesnya tuh? Jadi sejak tahun 2020 itu kami mulai melakukan pengolahan sampah popok bayi. Di 2020 itu kami menggunakan mesin hidrotermal, tapi tahun 2021 kami mulai merancang mesin untuk khusus pengolahan sampah popok bayi dengan energi yang lebih rendah dan menghasilkan serat yang lebih baik. Ya, jadi ada beberapa produk yang dihasilkan dari sampah popok bayi itu. Yang pertama, popok bayi itu pasti ada yang namanya serat. Serat itu untuk mengikat cairannya ya, supaya lembut juga di dalam. Nah, serat dari popok bayi itu ternyata kita impor, Pak. Tidak ada di Indonesia karena dia kualitasnya sangat bagus, sangat tinggi. Dan setelah kita tes pada saat itu dengan Balai Besar Selulosa, serat yang ada dalam popok bayi itu termasuk dengan serat panjang, di mana dia memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan juga dibutuhkan di industri. Nah, dari situ kami melakukan riset bersama Balai Besar, dulu namanya Balai Besar Kertas ya, sekarang Balai Besar Selulosa, melakukan riset, membuat mesin tersebut, dan dihasilkanlah 3 produk. Yang pertama fiber. Nah, saat ini fiber ini kami supply untuk PT Conwood Indonesia. Memang dari satu popok bayi itu, komposisi dari si fibernya itu hanya 5%, kecil sekali, tapi setidaknya itu bisa bermanfaat ya, bisa dimanfaatkan kembali daripada dibuang. Kemudian yang kedua, cover popok bayi itu adalah plastik non-woven, gitu. Jadi paling banyak itu plastik non-woven dan juga ada kertas tisu istilahnya. Sehingga itu kita buat briket kecil-kecil, tapi ini bedanya dengan RDF, ini tuh RPF, Refuse Plastic and Paper Fuel. Jadi kalorinya sangat tinggi, kemudian bahan bakunya homogen, kita tahu nih bahan bakunya apa, kemudian tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan saat dibakar, gitu. Jadi ini merupakan
RPF itu merupakan bahan bakar juga, sama seperti RDF, co-firing untuk batu bara dan bahan bakar lainnya, tapi dengan kualitas yang lebih tinggi, kalori yang lebih tinggi, dan juga bebas bahan-bahan pencemar. Karena sudah pasti tidak ada PVC misalnya, C-klorin yang bisa bersifat karsinogen. Kemudian yang ketiga itu ada satu lagi tuh SAP. SAP itu gel yang mengikat air di dalam popok. Nah, itu kan sudah mengikat air urin ya, urin bayi. Urin itu mengandung urea. Nah, ternyata setelah kami pelajari, itu sudah biasa atau common di luar negeri. Ini di Australia kami lihat beberapa jurnal, itu biasa digunakan sebagai soil conditioner atau bahan pembenah tanah. Seperti semacam organic fertilizer atau pupuk organik. Nah, yang namanya urin tuh mengandung urea. Urin ya, urea alami jadinya. Jadi kita membuat SAP plus urin yang ada di dalamnya itu kita olah ini menjadi pupuk organik cair. Nah, kita tambahkan beberapa nutrisi lagi untuk menambah nutrisinya dalam organic fertilizer ini. Luar biasa. Seperti banyak yang dihasilkan dari satu popok ya Bu ya. Betul. Jadi dari mulai tadi seratnya, terus ada plastik, kertas tisu, dan juga urinnya sendiri. Betul. Oh, jadi prosesnya itu dari awal mungkin dicuci gitu ya Bu ya, dicuci langsung dibakar berarti Bu. Tidak dibakar. Tidak ada proses pembakaran di kita. Jadi yang wajib membersihkan dari kotoran padat itu ibunya, ya. Jadi pada saat kirim ke kita itu tidak ada kotoran padat. Kalau pipis nggak apa-apa ya, urin tuh nggak apa-apa. Nah, nanti proses di kita itu nanti masuk ke mesin pemisahan, istilahnya dia akan memisahkan si plastik dengan isinya. Nah, nanti baru masuk ke reaktor. Nah, di reaktor ini memang ada pemanasan dengan suhu tertentu yang sudah di-set. Kemudian dari situ nanti masuk ke proses berikutnya, di mana serat dan fiber ini terpisah. Begitu. Luar biasa, mesinnya sangat luar biasa berarti ya Bu ya. Alhamdulillah, dia masih terus kita kembangkan. Baik nih Bu Fei, ngomongin terkait selanjutnya, terkait pelaksanaan kegiatan Ibu selama ini dari mulai 2019 berarti ya Bu ya. Betul. Pasti ada tantangan-tantangan yang Ibu lewati nih. Ada masalah-masalah di jalan sampai sukses sampai sekarang nih Bu. Kira-kira apa sih Bu gitu yang menjadi tantangan yang bisa menjadi pelajaran agar lebih berbaik lagi? Barangkali ada sobat-sobat Aptran juga yang ingin, aduh saya pengen gabung nih gitu di Bank Sampah Bersinar. Itu gimana nih Bu? Ya. Dibilang sukses sih enggak ya, belum lah. Saya masih terus belajar juga. Cuman ya apa ya? Jangan pernah merasa puas juga ya. Kita nggak boleh merasa oh udah nih udah selesai sampai di sini gitu, terus udah gitu kayak nggak ada tujuan lagi. Nah, tantangannya itu sebenarnya yang pertama, seringkali orang tuh stereotipnya itu seolah-olah bisnis sampah tuh bisnis menguntungkan dan pasti nih kaya nih dari sampah gitu kan ya. Sedangkan yang kami lakukan itu adalah mengedukasi masyarakat loh, gitu. Jadi seringkali masyarakat itu kalau udah pertamanya itu udah ngomongnya cuan, uang, saat mereka pilah sampah, kok ternyata cuma dapatnya 20.000 ya. Padahal itu tuh selama ini mereka buang gitu. Syukur dong dapat 20.000 gitu kan. Nah, itu salah satu yang mindset yang masyarakat itu menjadi tantangan buat kita. Seringkali masyarakat saat kok dapetnya cuma 10.000, kok dapetnya cuma 20.000, terus mereka jadi males. Nah, itu kalau mereka diajarkan dengan konsep jadi cuan doang. Sehingga kami memang tidak selalu, mungkin itu lebih ke tagline ya, banyak bank sampah kan, ubah sampah jadi berkah. Padahal kalau misalnya sampah itu berkah, ya udah TPA jadi berkah dong. Ya, kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mereka ngerti why, kenapa saya harus memilah sampah. Agar mereka mengerti bahwa sampah itu tanggung jawab mereka juga, bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah. Kita sebagai konsumen tuh punya tanggung jawab loh terhadap sampah kita. Nah, kalaupun nanti dapat uang dari hasil pemilahan sampah, itu bonusnya. Gitu. Jadi itu yang merupakan tantangan kami. Kemudian juga yang kedua, di masyarakat itu sangat tergantung kepada pemerintah daerah setempat. Kalau udah terbentuk pengurus, udah jalan, terus Pak RT-nya, Pak RW-nya ganti, bubar juga. Lagi ya, Bu. Dan seringkali
ya ini di mana-mana ya, bukan hanya puncak pimpinan tertinggi, sampai ke bawah juga. Kadang RT baru, RW baru nggak mau melanjutkan program RT RW yang lama karena ngerasa itu bukan orang saya, itu bukan program saya. Nah, itu yang menjadi kendala dan tantangan buat kami. Juga termasuk misalnya sekarang nih ada satu daerah yang Pak Lurahnya udah bagus banget, Pak Lurahnya udah support banget. Kemudian beliau dipromosi nih pindah lokasi atau ganti jabatan. Berhenti juga Pak programnya. Gitu. Dan karena ada prioritas lain dari Pak Lurahnya misalnya. Itu benar-benar menjadi tantangan buat kami. Padahal kenapa kami terus bertahan dengan bank sampah? Kami juga pengen support program pemerintah karena bank sampah ini satu-satunya kegiatan informal yang diformalkan lewat Permen 14 2021. Yeah. Pemulung itu nggak ada permennya loh Pak. Lapak itu nggak ada permennya. Bank sampah ini ada loh permennya. Berarti kan ini dianggap penting oleh pemerintah. Dan alhamdulillah bulan Februari kemarin tanggal 21 pada saat HPSN saya meluncurkan buku juga. Iya, kebetulan meluncurkan buku ya. Baru mau saya bahas tadi. Tadi bahas duluan. Saya meluncurkan buku juga, di situ saya bahas kenapa bank sampah ini menjadi penting. Bukan soal berapa banyak sampah yang dikumpulkan oleh bank sampah. Karena kalau compare dengan lapak pemulung itu angkanya masih kecil, Pak. Bank sampah dibandingin lapak pemulung tuh jauh. Jauh sekali. Lapak tuh gede sekali, Pak. Untuk supply ke industri, bank sampah ini kecil. Tapi kalau berbicara tentang behavior change, perubahan perilaku masyarakat, social engineering, dan budaya Indonesia. Budaya apa? Budaya gotong royong. Itu kan di bank sampah. Sili asa, sili asi, sili asu. Di mana orang ngumpulin sampah sambil ngeliwet? Nggak ada, cuman ada di bank sampah. Betul. Nah, untuk itulah kenapa bank sampah ini harus terus dipertahankan. Nah, cuman ya kembali lagi tantangannya banyak sekali karena pemahaman semua orang tentang bank sampah ini belum sama. Jangankan masyarakat, pemerintah daerah dari berbagai level itu masih terus harus kita edukasi juga gitu. Tapi ya itu kembali lagi komitmen bank sampah itu kan mitra pemerintah untuk kita mengedukasi masyarakat bagaimana memilah sampah dari sumber. Jadi bukan lagi ini program saya, ini program pemimpin sebelumnya, ini program Pak RW sebelumnya atau program siapapun, tapi ini program kita bersama di mana kita mau mengubah satu generasi dulu nih harus beres. Gitu. Kalau saya belajar dari Jepang, negara-negara Eropa, mereka juga butuh ratusan tahun loh untuk sampai ke posisi sekarang. Jadi Indonesia, saya sih tidak pesimis dan tidak berkecil hati. Mungkin kita butuh proses. Kalaupun itu tidak terjadi di generasi saya, setidaknya kita sudah menitipkan legacy, betul. Dan jadi sebuah legacy di masa depan generasi berikutnya itu sudah menjadi lebih baik seperti itu. Ya. Jadi intinya perlu kerjasama yang matang ya Bu ya, program-program yang berkelanjutan antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan, masyarakat, pelaku, dan juga mitra bank sampah ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakatnya. Berarti Sobat Abstra, Akang Teteh semua, kita ini sangat konsen terhadap sampah ya Bu ya, karena ini suatu program yang memang harus dilanjutkan terus untuk anak cucu ke depannya nanti supaya kehidupannya terus berkelanjutan nih Bu ya. Yes, betul. Baik Bu Fe, tadi baru saya mau bahas buku tapi udah kebahas duluan. Bu Fe juga udah luncurin buku ya Bu kemarin. Judulnya itu Membangun Ekonomi Sirkular Melalui Bank Sampah. Yang satu lagi Panduan Membentuk Bank Sampah Unit. Itu nanti teman-teman kalau mau bukunya sudah ada Ibu, gimana Bu cara mendapatkannya? Bukunya sudah ada. Kalau untuk hard copy mungkin terbatas ya karena itu adalah kerjasama dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan dari Danish Embassy dari pemerintahan kedutaan Denmark. Nah, kalau mau soft copy-nya itu bisa langsung ke websitenya banksampahbersinar.com. banksampahbersinar.com. Nanti bisa langsung download Sobat Abstra. Baik Bu Fe, kita kan lagi di PGGJB nih terkait pengolahan rusun. Sekarang saya mau curhat nih Bu. Karena kebetulan saya kan tim pemberdayaan dan pelayanan apartemen transit Bu. Pandangan Ibu nih Bu terkait pengolahan sampah yang efektif tuh khususnya untuk di hunian vertikal ya Bu. Karena kita juga selaku pengolah kadang mengalami tantangan yang luar biasa Bu. Apalagi terkait sampah organik. Gitu. Karena kan bentuknya vertikal ke atas sehingga kalau ada sampah organik yang lama dibuang dan lain sebagainya itu kan
menimbulkan pencemaran ya Bu ya, Betul, bau, ada betul. air dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih pendapat dari Bu atau kiat-kiat dari Bu Fei yang sudah malang melintang di dunia pengolahan sampah, kira-kira gimana nih Bu yang efektif di hunian vertikal nih Bu? Iya, sebenarnya vertikal atau landed house itu prinsipnya sama sih Pak, menurut saya. Yang terpenting adalah komitmen dan polisinya, kebijakannya. Saya biasanya suka analoginya begini Pak. Berapa lama untuk mengubah perilaku seseorang? Kira-kira menurut Pak Rifki berapa lama? Berapa lama nih? Tergantung Bu, bisa cepat, bisa lambat juga kan, tergantung orangnya betul. Nah, rata-rata orang selalu jawab, aduh lama sekali untuk mengubah perilaku orang. Karena orang susah berubah. Tapi menurut saya enggak. Coba kirim dia 2 jam perjalanan ke Singapura. Begitu sampai Singapura dia berubah perilakunya. Dia nggak berani lagi buang sampah sembarangan. Dia naik MRT boro-boro dia berani minum air, takut tumpah. Ya, dan itu didenda loh kalau kita makan minum di dalam MRT. Ya, ini di luar bulan puasa ya. Kalau di MRT itu nggak boleh. Kita ikutin aturan yang ada di sana. Begitu kita menginjakan kaki di Singapura atau di Jepang misalnya, kita tinggal di Airbnb di Jepang, mau nggak mau keluar dari rumah kita harus pilah sampahnya. Jadi sebenarnya bukan orang yang nggak bisa kan, tapi ada yang memaksa itu atau enggak. Sehingga yang dari dulu sebenarnya saya pengen gimana caranya orang masuk gerbang Uptrans, itu dia udah tahu, oh saya nggak boleh buang sampah sembarangan. Oh saya harus pilah sampahnya. Kebetulan waktu dulu saya pernah tinggal di Filipina, Pak, tinggalnya di apartemen begitu. Dan kita kalau buang sampah itu harus beli plastik khusus. Jadi kalau buang sampah yang 3 jadi iuran itu tergantung berapa banyak sampahnya. Kalau dan itu dibayarnya itu berdasarkan plastik yang kita beli. Kalau 3 liter itu misalnya harganya 10. Kalau misalnya yang 10 liter itu harganya 30. Jadi jauh di jaraknya. Sehingga mau nggak mau kita harus pilah sampahnya dan minimalisir si sampah kita. Di situ kita dipaksa 3R-nya ya, reduce, supaya sampahnya cukup di plastik yang 3 liter aja nih. Nah, itu cukup memaksa si masyarakat itu supaya buang sampahnya jangan asal semua sampah dibuang. Biasanya dia sampah residu saja. Akhirnya masyarakat punya komposter di rumah. Memang ini salah satu PR kalau di hunian vertikal tuh orang males punya komposter ya. Ada belatung lah atau apa. Jadi banyak sekali tantangannya nih untuk mengedukasi ibu-ibu ini. Tapi saya juga belajar salah satunya dari Ibu Ketut, dia di Bali. Itu dia namanya tuh Banjar ya kalau desa tuh di Benoa. Kok bisa masyarakatnya itu memilah sampah? Jadi setiap rumah itu punya ember di mana pengangkutan sampah organik tuh nggak tiap hari. Sampah organik tuh yang jadi PR kalau sudah tercampur, Pak. Tapi kalau si masyarakatnya setiap rumah misalnya, setiap unit di apartemen transit itu harus punya ember organik dan diambil misalnya seminggu 3 kali. Setiap hari Selasa, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu misalnya. Taruh di depan itu akan kita ambil. Kalau tidak, kita tidak akan ambil. Dan tidak ada sampah residu yang bercampur dengan organik sehingga sampah residunya tidak berbau dan jumlahnya sedikit, Pak. Nah, otomatis mereka juga akan lebih mudah dan meningkatkan angka dari jumlah kuantiti dari sampah non-organik yang valuable-nya, recyclable-nya. Seperti itu. Kuncinya di awal. Pengolahan sampah itu menurut saya bukan di plastik, kertas, logam, kaca, bukan. Yang pertama harus beres sampah organik dari rumah. Nah, kalau mereka sudah terbiasa sampah organik tuh udah dipunya ember khusus, taruh di depan, pengangkutannya terpisah. Nah, sampah sisa makanan itu bisa dikompos, bisa menggunakan budidaya maggot. Apalagi beberapa area yang di apartemen transit masih ada lahan ya yang bisa digunakan. Nah, masalahnya kalau sampah sisa makanannya ini tercampur dengan yang lainnya, pengolahnya tuh akan pusing, Pak. Akan repot, misahinnya dulu gitu. Maggotnya nggak akan tumbuh dengan sempurna, dengan baik prosesnya. Tapi kalau masyarakat di sana misalnya ada 1.000 penghuni, 1.000 penghuni dikali misalnya ada 200 gram sampah organik setiap 2 hari misalnya. 1.000 dikali 200 gram berarti akan ada 200 kilo sampah organik per 2 hari. Itu sudah terhitung dan bisa apakah mau kompos atau mau budidaya maggot. Saya rasa dengan lahan yang ada sekarang tuh cukup sebenarnya. Tapi kuncinya tadi,
dari pengelola harus membuat aturan yang tegas. Ya. Nah, tinggal nanti nih residunya supaya nggak banyak-banyak, apakah mau disiapin plastik khusus supaya residunya sedikit. Kemudian yang kedua, kewajiban dia untuk misahin sampah organik. Tapi it's okay, itu sebuah roadmap ya Pak, Ya. sebuah perjalanan. Sekarang minimal mereka sudah mulai pilah sampah. Nah, mungkin ini di tahun 2024 kita bisa targetkan, oke ya, semua penghuni di apartemen transit, mereka akan mendapatkan segala fasilitas nih dari pemerintah. Yuk, mulai sekarang harus siapkan ember sampah organik. Kita tidak menerima sampah yang tercampur, misalnya seperti itu. Itu akan sangat menjadi Siap. solusi. Setuju banget sih Bu, gitu. Saya juga dengan teman-teman sedang mengkonsep gimana nih, karena yang menjadi PR kita itu bersampah organik nih Bu. Iya, Gitu. betul. Kemarin kita sempat juga kan sudah ada budidaya maggot Bu. Iya, Cuman, aduh geli Pak, Iya. ibu-ibu kan aduh. Jadi kita lagi mikirin juga nih Bu, makin bagian pertimbangan kami juga nih Iya. ketika pimpinan untuk penyiapan ember ya Bu ya, mekanismenya seperti apa nanti mau didampingi Bu, Teh? siap. Ngomong-ngomong terkait di Uptrans juga Bu, karena kita juga dulu sempat ada kesusahan terkait pembuangan sampah karena TPS TPA-nya tertutup terbakar ya, Bu. betul. Nah, pada saat itu mungkin kesadaran masyarakat meningkat ya Bu ya. Iya, Gimana nih tanggapan Ibu? Mungkin kalau saya sih menganalisis juga melihat di Uptrans, kayaknya kesadarannya meningkat karena memang terdesak gitu ya Bu ya. Di bank sampah sendiri gimana Bu pada saat itu? Lebih banyak yang setor atau ya normal-normal saja atau gimana Bu? Iya. Makanya kejadian saat itu antara bencana ya, tapi juga di sisi lain anugerah juga sih. Maksudnya anugerah di sini karena itu sejalan dengan visi kita. Iya. Orang yang sebelumnya tuh kita mau edukasi tentang pengelolaan sampah, nanti dulu Teh, aduh punten Teh, ada acara, ada ini, ada ini. Waktu dulu kami punya list banyak sekali orang waiting list untuk edukasi bank sampah jadinya. Gitu. Orang mulai mau belajar gimana caranya ngurangin sampah dari sumber gitu. Terlepas ya ada yang komitmen, ada yang enggak juga. Tapi menurut kami itu adalah sebuah berkah di mana kami memiliki kesempatan yang sangat luas dan masyarakatnya juga terbuka jadinya gitu. Karena pada saat sebelumnya itu kan banyak masyarakat yang tertutup ya, mereka boro-boro mau dengerin kita. Ngasih waktu untuk dengerin aja enggak gitu. Nah, cuman saya selalu bilang sama teman-teman, kenapa kita gigih dan tidak berhenti walaupun ditolak berkali-kali? Saya bilang, agen asuransi aja jualan kertas, mereka nggak malu loh. Mereka terus gagal, terus 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus mereka lakukan, padahal mereka jual apa? Jual kertas. Kita tuh lakukan kebaikan, masa kita sekali ditolak menyerah gitu kan. Iya, Jadi tim kita nggak ada yang menyerah saat itu. Dan alhamdulillah, unit itu bertambah banyak tuh saat itu. Apalagi mulai digalakan yang tadi dari pemerintah sendiri mendorong sekolah-sekolah. Iya. Nah, mulai itu bank sampah sekolah tuh banyak sekali, hampir setiap hari kita didatangin dari sekolah. Jadi sekolah tuh kunjungan ke tempat kita. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang nggak bisa buang sampah kan. Akhirnya mereka kontak kita, gimana sih ikut program bank sampah? Minimal mereka sudah mengurangi dari sumber. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 18 2008, sebenarnya tanggung jawab kita sebagai konsumen, masyarakat, itu kan memilah sampah aja, organik, non-organik, beres di tempat. Residu, itu urusan pemerintah. Nah, sekarang kan sebelumnya ini kan pemerintah ngurusin semuanya nih. Iya. Nah, sekarang kami senang sekali dan mungkin itu yang bagian yang kami apresiasi di mana masyarakat mulai mengolah dari sumber ya. Gimana sih bikin biopori? Kita buat pelatihan-pelatihan pengolahan sampah organik dan juga kita bahkan kolek sampah organik dari perusahaan-perusahaan dan itu kami supply untuk petani-petani maggot. Sehingga para petani maggot juga mendapatkan makanan buat maggotnya. Si pengusaha ini asal sudah memilah sampahnya ya, dia terbantu juga sampah organiknya sehingga di sini sirkular ekonomi berjalan, perekonomian kita juga akhirnya kan meningkat ya. Seperti Berarti itu. bukan hanya sampah anorganik saja yang didapat cuan ya Bu ya. Betul, justru. Sampah organik pun bisa jadi cuan Betul. teman-teman gitu. Aduh luar biasa sekali nih Bu Fei. Pencerahan terkait sampah nih Bu. Dan sebenarnya secara nggak langsung pemerintah juga dapat cuan. Dari mana coba? Bu. Sampah di hilir itu tuh 1 ton pengolahan sampah di hilir itu mahal sekali loh Ya, Pak. betul. Contoh kalau kita nanti ke Legok Nangka 1 ton
Udah dapat bocoran belum Pak berapa? Tahu nih Bu, Belum sih, tahu bukan ya. orang sebelah soalnya. Itu rata-rata sebenarnya bukan Jawa Barat aja sih. Iya, iya. Itu di Indonesia udah ada kajiannya. Hitungan yang benar untuk pengolahan sampah 1 ton itu sekitar 400 sampai 500 ribu per ton. Per ton. Bisa dibayangkan tuh mahal sekali loh Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kita bisa ngurangin 50% di hulu, sebenarnya kan itu menghemat Iya. buat pemerintah. Efektivitas Gitu. anggarannya Bu. Iya, jadi benar-benar anggaran tuh digunakan untuk mengolah yang residu aja gitu. Bisa dibayangkan kalau 5.000 ton masuk ke Legok Nangka sama 1.000 ton yang masuk ke Legok Nangka, biayanya yang dihemat berapa gitu. Sehingga kami juga mendorong agar pemerintah juga perhatikan juga pengelola sampah yang ada di hulu, bank sampah, peternak maggot, petani maggot ya, kemudian juga lapak-lapak, pemulung, itu semua adalah sektor-sektor informal atau teman-teman yang sebenarnya mereka membantu pemerintah menyelesaikan di hulu supaya di hilirnya ini nggak terlalu besar nih beban pemerintahnya. Luar biasa Gitu. sekali. Jadi efektivitas anggaran juga untuk Betul. pemerintah ada ya Bu ya. Betul. Dan Bu Fei melalui Bank Sampah juga termasuk tim darurat penanganan sampah kemarin ya Bu ya. Pada saat Salah bulan satunya Agustus, kan ya. yang dikolaborasikan ya Bu ya gitu. betul. Jadi, terima kasih banyak nih Bu Fei, banyak ilmu yang kita dapat dari Bu Fei terkait Alhamdulillah. pengolahan sampah. Jadi tadi kita sudah dengarkan ya teman-teman, Sobat Aptran semua, Kang Teteh, bahwasannya Bank Sampah Bersinar ini membuka peluang yang sebesar-besarnya Yes, bagi masyarakat, betul. Iya. bentuknya individu juga bisa ya Bu ya. Bisa. Individu, kelompok, perusahaan, perangkat daerah, pemerintah perangkat daerah, daerah. sekolah, dan semua unsur untuk bisa bergabung ya Bu. Iya. Tadi tinggal kunjungi aja website Bank Sampah Bersinar. Ya. Di sana ada kontak person, nanti silakan konsultasi. Mau kunjungan juga bisa ya Bu. Boleh, mangga. Itu mangga Sobat Aptran semua, Kang Teteh yang memang berminat dan harus berminat Kang Teteh, karena tadi sudah jelaskan Bu Fei, sampah itu menjadi penting untuk kita bersama dan ya cuan kan Bu. Gitu. Sama tanggung jawab. Betul, tapi bukan cuannya yang dinilai, bukan cuannya juga yang dicari, yang karena yang paling penting itu adalah kebersihannya ya Bu, sama Kebersihan dan kesehatan. Nah, Betul. itu betul sekali. Terima kasih banyak Bu Fei atas waktunya. Sami-sami, Pak Rifki. Sudah berbincang-bincang di sini dengan kita di PPJ. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap, Mungkin siap, insya Allah. ada pesan buat Sobat Aptran, Kang Teteh semua terkait pengolahan sampah nih Bu. Mangga. Ya, karena tadi tagline-nya juara ya. Nah, kita mau mewujudkan lingkungan yang juara, sehatnya juara, bersihnya juara dengan cara pilah sampah dari rumah. Hal sederhana sebenarnya. Mari sama-sama kita bukan lagi penghasil polusi, tapi menjadi bagian dari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fei atas waktunya. Mungkin kita bisa nanti berjumpa di podcast selanjutnya. Buat teman-teman PPJ, jangan lupa like, share, and subscribe akun YouTube kami dan juga akun media sosial kami di UPTDP3JB. Dan juga jangan lupa untuk follow akunnya Bank Sampah Bersinar dan akun Bu Fei juga ya. Boleh. Nanti dicantumin di bawah oleh tim kreatif ya. Terima kasih, saya Rifki. Sampai berjumpa lagi di PPJ, Podcast P3JB Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.